Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Muklasin dan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tugas akhir dari mata kuliah basis data lanjut. Nah, di sini tugasnya adalah mengimplementasikan uh, suatu modul purchase order dan sales order dari aplikasi Odoo. Nah, di sini kita ketahui Odoo adalah aplikasi ERP yang basicnya sudah menggunakan konsep MVC dan modul purchase order serta sales order ini sudah tersedia di dalam modul sendiri. Jadi kita coba langsung mempraktekkan atau mengimplementasikannya. Nah, di sini kita harus login terlebih dahulu. Di sini saya coba login pakai user saya. Oke, sudah masuk. Nah, di sini bagi teman-teman yang belum tahu, di sini untuk install modul dari Odoo-nya ini sendiri, kita langsung masuk ke apps. Nah, di apps ini kita bisa memilih. Jadi ada beberapa yang harus upgrade ke enterprise dulu, karena di sini Odoo saya adalah Odoo Community Edition. Jadi ada beberapa yang tidak bisa diinstal langsung. Contohnya di MRP2 ini, terus di accounting, subscription quality, terus product website management, marketing automation, dan lain-lain. Tapi ada banyak juga yang dari basic suatu ERP ini sudah bisa diinstal, jadi kayak POS, point of sale, website, project, lalu recruitment, time off, e-commerce, manufacturing, lalu apalagi ya, di sini ada live chat, calendar, blogs, barcode, SMS marketing juga ada, attendance. Jadi bisa mengatur semua yang sudah terintegrasi, dari mulai HRD, terus bagian purchasing, bagian accounting dan finance. Jadi seperti itu. Nah, di sini kita akan mencoba dua modul saja, yakni sales. Di sini saya juga perlu invoicing, lalu inventory, dan purchase. Kenapa saya install 4 ini? Karena menurut saya 4 ini berkesinambungan. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini saya coba untuk, karena sudah saya install, saya langsung masuk ke inventory, lalu produk. Nah, di sini sudah ada contoh demo produk dari si Odoo-nya ini. Jadi untuk pertama-tama kita juga bisa cek ini lebih dahulu apakah demo database ini sudah berjalan secara normal. Jika sudah, kita coba ke setting dulu. Nah, di setting ini kita bisa update di sininya, di update info ini. Nah, di sini ada currency IDR, karena kita sesuaikan saja. Saya sesuaikan di sini karena produk saya ini atau perusahaan saya ini berdiri di Indonesia, maka saya pakai mata uang Indonesia rupiah. Itu. Setelah itu kita save saja. Jika sudah, kita masuk lagi ke inventory, produk. Nah, di sini kita coba edit produknya. Nah, di sini kita tinggal edit. Nah, sini kita ada sales price dan cost. Jadi ini adalah harga beli dan harga jual. Jadi jangan sampai harga beli kita atau harga jual kita lebih kecil atau sama dengan harga beli kita, yang nantinya kita tidak bisa mendapat keuntungan. Nah, di sini saya coba untuk memberi cost. Saya edit jadi misal Office Design Software ini, Office Design Software saya kasih ke 500.000, tapi di sini saya sales price-nya saya kasih 1.750. Nah, gini. Oke, jika sudah, di sini on hand-nya saya kasih kuantitinya, karena di situ kosong. Jadi misal saja sini, misal aja saya kasih 100. Nah, oke. Terus kita balik ke
produk tadi. Oke. Sudah, terus kita review lagi di sini. Nah, di sini sudah masuk ke 100.000 unit. Oke, yang pertama kita akan mencoba untuk modul sales order. Nah, sales order ini adalah modul penjualan, dimana kita berlaku sebagai sales atau penjual. Yang di sini kita bisa lihat sudah ada BPMN atau Business Process Module atau model dari sales order dari sistem ERP Odoo. Di sini yang pertama adalah salesnya, customer akan melakukan order, lalu sales mengecek ketersediaan produk, lalu membuat quotationnya. Di sini kita langsung masuk ke membuat quotation ini karena kita sebagai sales. Jadi kita create di sini. Ketika kita masuk sales, langsung masuk ke quotation. Yang pertama kita membuat quotation atau penawaran. Nah, di sini kita coba pakai yang ke wood corner ini. Nah, di sini kita expiration quotationnya ini, penawarannya berakhir sampai sekarang tanggal berapa nih, tanggal 31. Jadi kita coba ke Februari tanggal misal 1 minggu lah, 1 minggu, maka tanggal 5. Nah, paymentnya ini kita isi dan karena disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, saya tiba di sini adalah 30 hari. Nah, kita add produk, lalu kita coba cari yang office tadi, office design software. Oke, lalu kita tambah lagi jadi cabinet. Oke, lalu kita kasih 10 pajak di sini 10%. Nah, untuk melihat bagaimana quotation ini yang dikirim sebagai customer, jadi kita langsung saja klik customer preview ini. Nah, kurang lebih seperti ini nih quotationnya. Payment termnya 30 hari. Nah, ketika kita balik lagi, nah di sini kita coba klik lagi, kita send by email. Jadi setelah quotation ini, membuat quotation, kita mengirimkan, lalu email nanti akan diterima oleh customer. Ya, nantinya setelah quotation ini diterima, lalu customer dia mengiyakan, oh iya kita jadi beli nih. Nah, setelah jadi beli, maka quotation tadi itu jadi statusnya akan menjadi sales order gitu. Kita coba send by email. Kita tunggu. Oke, nah di sini Odoo akan otomatis send emailnya sesuai dengan email dari si yang customernya. Jadi di sini ada juga template-nya. Hello, your quotation dengan nomor S0026 umumnya is ready for review. Dari situ ada kontak us if you have any question. Sini kita send dengan attachment-nya. Jadi kita serba diuntungkan dengan menggunakan ERP Odoo ini. Tidak hanya kita yang harus meng-setup satu-satu lalu mengintegrasikan modul satu-satu. Di sini sudah tersedia berbagai modul dengan berbagai template yang ada. Nah, sini kita coba send. Nah, setelah send ini si customer ini akan melakukan konfirmasi pembelian. Maka statusnya kita coba pergi dulu. Nah, quotation send, statusnya adalah quotation send. Jadi quotation ini sudah dikirim ke customer. Setelah itu ketika emang customer ini, oh iya saya mau beli nih, mau beli produk yang kemarin penawarannya kemarin dikirim, nah kita tinggal tekan confirm, maka quotation confirm, quotation send menjadi sales order. Nah, di sini juga ada notifikasi tiap transaksinya. Jadi setelah sales order created, ini pertama adalah quotationnya,
lalu kita kirim quotation-nya, malah quotation-nya setelah dikonfirmasi maka quotation tersebut menjadi sales order, murni menjadi sales order gitu. Nah, setelah menjadi sales order, maka sales ini membuat invoice. Nah, di sini kita langsung disediakan menu nih, create invoice. Namun, create invoice ini membuat invoice kita menggunakan draft dari Odoo. Lalu melakukan konfirmasi order pembelian produk. Nah, di sini si penjual akan mengirim di sini. Nah, mengirim produknya terlebih dahulu. Jadi setelah memberikan sales order, maka si customer ini akan atau si penjual ini akan mengirim barangnya terlebih dahulu, lalu melakukan mengecekkan produk, menyiapkan produk yang akan dikirim. Nah, di sini kita tinggal tekan yang delivery ini nih, lalu kita edit dulu. Ini kita kirim tanggal misalnya tanggal 10 nih. Oke. Nah, setelah itu kita nih schedule date Januari. Ketika ini statusnya tadi masih waiting, sekarang menjadi ready dan dischedulekan pengiriman pada tanggal terakhir pada tanggal 10 Februari. Ketika ini divalidate, di sini apply. Nah, status ready itu, dan maka ketika di sales ini kita langsung create invoice. Nah, di sini kita pilih regular invoice saja karena tidak ada down payment, tidak ada penurunan harga atau penurunan pembayaran. Kita langsung create and view invoice. Karena subject. Oke. Jadi ini kita edit. Bentar. Nah, ini adalah draft invoice-nya. Jadi kita coba preview. Nah, ini adalah draft invoice. Gini, oke. Lalu kita coba balik. Kita create. Sorry, salah. Nah, di sini kita invoice date-nya kita taruh di, karena barangnya di tanggal 10, maka harusnya kita di tanggal 10 juga bisa memberikan iya sih, karena di sini mohon maaf, di sini pengiriman invoice dengan pengiriman barang terlebih dahulu pengiriman invoice. Oke, di sini kita save. Nah, sudah nih, ternyata invoice ini sudah di post. Kita confirm. Nah, di sini kita buka lagi, kita masuk ke invoice. Kita masuk di sini saja biar lebih jelas. Masuk ke menu invoicing. Nah, di sini
payment statusnya adalah not paid. Jadi ketika emang barang itu sudah diterima, maka kita langsung ke invoice-nya ini, lalu kita coba register payment. Register payment ini berfungsi untuk memberikan status atau menandakan bahwa invoice ini sudah dibayar oleh customer, kalau lebih seperti itu. Nah, setelah itu kita coba register payment. Nah, di sini kita langsung klik payment. Oke, dan statusnya adalah paid. Lalu mohon maaf. Jadi sebelum ada dua metode sebenarnya. Ada dua metode. Jadi ketika pembayaran itu dilakukan ketika terbit invoice atau belum terbit invoice. Jadi ketika ini di send dan print, maka invoice yang diterima oleh customer ini sudah status paid. Beda lagi ketika dia di send print yang sebelum bikin register payment, maka statusnya belum paid. Kurang lebih seperti itu. Ketika ini di send dan print, tunggu bentar. Nah, kita send and print. Di sini ada keterangan juga, this invoice is already paid, sudah dibayar. Kita coba. Masalah. Nah, ini sudah paid on 1/30/2021. Oke. Bentar. Nah, jika sudah, maka ini sudah selesai. Kita balik lagi. Nah, maka di sini payment statusnya menjadi paid atau sudah dibayar. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita pindah ke purchase order. Nah, purchase order ini kita akan berlaku sebagai customer. Nah, di sini kita bisa dilihat request for quotation. Kita meminta penawaran dari si penjual. Nah, untuk BPMN-nya, business process modelnya, saya close dulu. Nah, di sini adalah purchase order BPN-nya. Jadi si customer ini bagian pengadaan mengecek kejadian produk, lalu menentukan supplier. Nah, di sini ngeceknya di warehouse. Warehouse-nya ini kita langsung masuk ke inventory. Ini bisa kita masuk ke produk. Nah, kita mau coba ada stand with screen ini ya. Kita coba beli yang ini. Nah, kita coba ke purchase, lalu kita create. Kita coba ke bentar. Kita beli ke Deco.
Nah kesini nih kita order deadline-nya kita taruh nih misal minggu depan. Nah di sini kita bisa add produk ke dash 10 with screen dash 10 with screen. Nah kita di sini kita belinya beli 2 nih. Oke. Maka totalnya ada 36.949.898. Sini kita save. Nah maka si request for quotation ini, permintaan penawaran ini sudah di pause, tinggal kita send by email ke si dekonya gitu, ke si vendornya ini. Nah dia Deco Edit, here's an attachment for a request P001 from Nara Furniture. Nah Nara Furniture ini adalah perusahaan saya. If you have any question, please don't hesitate to contact us. Best regards. Di sini kita send aja langsung request for quotation-nya RF atau RFQ. Nah setelah kita kirim nih, maka tulisannya RFQ send dengan notifikasi kita sudah mengirim ke Deco Edit. Setelah kita kirim ternyata sudah dikirim nih quotation-nya, sudah dikirim sama si Deco Edit-nya. Kita langsung ke confirm order. Jadi setelah di sini nih melakukan menentukan supplier ini nanti termasuk di quotation-nya nanti gitu. Nah di sini melakukan pemesanan produk, maka si quotation tadi yang kita terima dari si Deco Edit ini akan kita confirm menjadi sebuah purchase order. Nah, melakukan konfirmasi produk, lalu di sini Odonya akan membuat sebuah draft purchase order gitu. Kita confirm, kita coba dulu, kita lihat di sini statusnya apa, RFQ send nih, kayak tadi, kayak quotation send, kayak di sales order tadi. Nah kita bisa nih, mohon maaf, ini bisa keterangan tambahan sih yang bisa membantu proses dari purchase order. Jadi bisa cek kompetitor, cek optional produk gitu. Di sini kita langsung aja kita confirm order. Nah seharusnya adalah RF kita akan menjadi purchase order gitu. Nah ini adalah surat jalannya nih dari si Deco Edit gitu. Nah di sini kita jika sudah membuat purchase order ini, kita tinggal menunggu bagian si salesnya ini, bagian si penjualnya ini melakukan pengiriman produk. Nah setelah di sini kita juga di sini bisa mengirim invoice juga. Kita bikin invoice sekalian pengiriman produk. Jadi kita tinggal create bill. Oke, berarti kita receive produk dulu. Nah setelah itu di sini kita harus validate nih. Si produknya ini sudah diterima dengan baik gitu. Kita validate, kita apply. Nah jadi di sini kita purchase order nih, kita langsung ke create bill. Jadi setelah kita menerima produk, kita juga tidak lama akan menerima invoice. Nah ini adalah draft billnya. Billnya ini adalah tagihan, bukan invoice yang dari tadi ya, yang di awal tadi. Karena kalau kita bilang invoice, maka kita yang mencetak invoice atau yang kita mencetak tagihannya. Ketika kita mendapat sebuah bill,
bukan sebuah invoice, maka bill ini bersifat sebagai tagihan kita gitu. Nah di sini kita langsung confirm aja untuk mempost bill ini. Kita confirm ya. Nah lalu kita register payment. Oke, kita register payment. Nah kita langsung aja create payment untuk pembayaran ini, maka statusnya menjadi paid gitu. Nah oke, setelah melakukan pembayaran maka nih melakukan pengiriman, menerima konfirmasi pembayaran dan penerimaan produk. Nah di sini kita tinggal lihat nih si apa tadi sudah Anda apa belum. Nah nih sorry bentar, kita lihatnya di nah di sini label quantity-nya sudah 2. Oke, kita lihat lagi. Nah ini nih, kita beli dari Tiko Edik yang tadinya pertamanya 1, sekarang tinggal 2, sekarang sudah 3 karena sudah kita beli lagi gitu. Oke. Nah mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, tidak terlalu sulit sebenarnya mengoperasikan Odoo ini. Tinggal kita sesuaikan saja bagaimana workflow kita atau sebuah flow dari perusahaan kita, bagaimana flow-nya mengalir gitu. Nah kalau menyesuaikan seperti ini juga bisa. Jika disesuaikan seperti yang punyanya Odoo ini, yang ada beberapa metode dari juga bisa, tergantung dengan kebutuhan dari perusahaan Anda, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi Odoo ini adalah aplikasi MVC ERP yang bersifat MVC yang sangat membantu kita dalam hal memanage apapun secara terintegrasi, kurang lebih seperti itu. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Mas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.